Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramo Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan dari sepak terjang Anies Baswedan dalam perjalanan ya perjalanan ya menuju Capres 2024, termasuk juga cawapres yang sekarang masih digodok oleh tim ya, oleh partai-partai yang sudah juga melakukan rapat-rapat kecil ya untuk menentukan cawapres Anies Baswedan. Ini yang dilansir oleh Detik News ya. AHY gabung ke pertemuan tim kecil bahas cawapres di rumah Anies. Jakarta, para petinggi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang bergabung dalam tim kecil menggelar pertemuan membahas soal calon wakil presiden cawapres di kediaman Anies Baswedan siang ini ya. Berarti ini Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, diketahui menyusul bergabung di pertemuan itu. Dalam sebuah foto diterima Detik.com Selasa 25 Oktober 2022, terlihat para elit ketiga partai bercengkrama di sebuah meja makan ya. Tanpa hadir di acara tersebut yakni Anies Baswedan, Sugeng Suparwoto, Willy Aditya, M. Sohibul Iman, Pipin Sofyan, M. Khalid, Iftitah, Benny Kaharman, dan Sudirman Said. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan tim kecil ini melanjutkan pembicaraan soal pematangan koalisi. Menurutnya pembahasan tim kecil sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang mendampingi Anies. Dalam suasana santai diskusi, tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda yang pembahasan terkait wapres, pendalaman kriteria dan mekanismenya, kata Willy kepada wartawan Selasa 25 Oktober 2022. AHY datang nyusul, imbuhnya. Willy mengatakan pembahasan sempat berlangsung alot ya, lantaran ketiga parpol belum mendekati kata sepakat. Willy mengatakan PKS mengusulkan nama wakil ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, sedangkan Demokrat menawarkan nama AHY. Pembahasan terjadi secara dinamis dan alot karena Nasdem menyerahkan kepada Capres dan PKS menyusulkan Ahmad Heriawan dan Partai PD menawarkan AHY, ujarnya. Ya sobat sekalian, jadi itu ya perkembangan ya tentang koalisi dan juga perkembangan nasib siapa yang akan dijadikan cawapres ya. Dan ini sudah memang memasuki babak baru gitu ya, ketika kemarin Nasdem sudah mencalonkan Anies ya. Sekarang babak barunya adalah siapa yang akan, ada dua ya sebenarnya, apakah akan jadi koalisi ya ketika ketika partai itu ya antara Nasdem ya, AHY, Nasdem, PKS, dan Demokrat ya. Karena kalau kita melihat statement dari Surya Paloh ya, mengatakan bahwasanya tidak mengharuskan partai itu yang lain ya yang akan berkoalisi, PKS dan Demokrat itu menjadi koalisi ya. Ya, ini juga ancaman tersendiri buat Anies ya, karena kalau seperti itu ya, Anies tentu saja akan kehilangan ya kesempatan untuk nyapres ya, karena tidak mungkin suara Nasdem itu saja akan berdiri ya, 54 kursi kalau nggak salah itu berjalan sendiri ya. Nah itu ya kemungkinan koalisi. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan cawapres ya. Nah cawapres ini juga alot ya, karena setiap partai dalam hal ini tentu saja tidak ingin benar-benar ya, tidak hanya mendulang suara ya pada Pilpres 2024, tetapi juga ingin memenangkan
kontestasi ya pilpres ya, karena mereka tentu saja ingin sama-sama untung ya dari hal perolehan partai ya, perolehan suara partai itu juga signifikan yang nantinya juga akan mempengaruhi jumlah kursi yang didapat di DPR dan DPRD. Di lain pihak ya, calon yang diusung presiden ataupun cawapres itu mereka harapkan juga bisa memenangkan kontestasi di 2024. Nah ini masuk babak baru ya. Ini tentu saja setiap partai politik sudah menggodok ya tiap-tiap kelebihan dan kekurangan ya terkait calon cawapres yang diusung untuk masing-masing partai ya. Kalau Nasdem sudah mengusungkan Anies ya, tinggal cawapresnya ini ya. Kalau Demokrat ya, mereka kekeh dengan AHY. Kalau PKS ya kekeh dengan mengusung Ahmad Heriawan ya. Nah ini juga persoalan ya, masih diperdebatkan, dan kedepannya kemungkinan pertemuan-pertemuan kecil ini akan berulang ya, ataupun berlanjut ya sampai pada detik-detik akhir gitu ya. Nah tentu saja ini tiap-tiap partai termasuk PKS dan juga Demokrat ya pasti tidak ingin ya hanya menjadikan partainya itu menjadi koalisi saja, tetapi harus minimal ya mewakilkan ya satu kadernya itu menjadi cawapres, dan ini adalah salah satu tujuan yang ingin setiap partai inginkan gitu ya. Nah yang paling penting adalah kalau kita tanya ya tentang popularitas ya antara AHY dan AHER, misalnya Ahmad Heriawan ya, tentu saja kalau kita melihat kalau di polling pasti AHY yang menang gitu ya, AHY yang menang. Sedangkan kalau kita melihat Ahmad Heriawan meskipun sudah sangat senior ya di PKS ya, dan juga sudah pernah menduduki sebagai gubernur ya, sedangkan AHY belum ya, tetapi kalau kita di polling tetap ya AHY itu menjadi favorit ya, lebih populer gitu ya. Nah sekarang tinggal menunggu ya keputusan dari Anies gitu ya, apakah Anies itu benar-benar klop ya antara AHY ataupun AHER ya. Kalau mayoritas memang kalau kita menanyakan ya tentang popularitas AHER yang sudah berapa tahun ini sudah tidak aktif lagi ya, tetapi aktif di belakang layar sebagai majelis pertimbangan ya, kalau nggak salah di PKS itu juga mempengaruhi gitu ya. Di lain pihak ya gairah AHY itu ya menjelang 2024 itu begitu agresif ya, maka wajar jika saat ini ya AHY itu kalau dibandingkan dengan AHER itu lebih condong kepada AHY ya. Tetapi ya sobat sekalian ya, politik dalam hal ini tentu saja mereka ingin mendapatkan kemenangan gitu ya, mendapatkan kemenangan ya, baik dari sisi Demokrat dengan AHY-nya dan dari sisi PKS dengan Ahmad Heriawan itu benar-benar sekarang masuk dalam perbincangan ataupun lobby-lobby yang sangat sulit ya. Nah tinggal Anies sekarang, apakah ya, meskipun kalau kita itu melihat ya apakah ada chemistry antara Anies dengan AHY ya, itu yang bisa menentukan tentu saja Anies gitu ya, karena chemistry itu kan kedekatan ya, kecocokan ya, kecocokan itu artinya kalau kita itu ngomong ya dengan orang berjam-jam ya, itu kita tidak merasa bosan ya, kita tidak merasa gelisah,
malah merasa nyaman, dan kalau bisa bincang-bincang itu bisa berjam-jam. Itu yang namanya dapat chemistry ya, kecocokan ya. Jadi yang menentukan chemistry tidaknya itu tentu saja kembali kepada Anies. Apakah Anies itu cocok ya, mempunyai chemistry dengan AHY ya, atau Anies itu chemistry-nya dengan Aher gitu ya. Nah ini tentu saja hal yang wajar ya, menjelang tahun-tahun 2024 ya, pertemuan-pertemuan itu akan intens ya. Pertama untuk membicarakan kesepakatan ya, kemudian untuk tentu saja untuk menjalin chemistry antara keduanya, antara Anies ya dan juga cawapres ya, antara AHY dan Aher ya. Nah memang yang paling saat ini rakyat inginkan ya, tentu saja meskipun rakyat sekarang lebih menonjol memilih Anies AHY ya, apakah itu benar-benar terwujud ya, pertanyaannya ya, itu juga belum pasti gitu ya. Karena kembali lagi statement bisa saja ini akan terus menjadi bola panas hingga ada titik akhir pendaftaran ya, antara koalisi Nasdem ya, kemudian juga Demokrat dan juga PKS ya. Nah dari Anies sendiri ya, Anies sendiri kita ketahui adalah orang yang calm ya, easy going ya. Kemudian juga apakah itu cocok dengan karakter Agus Harimurti Yudhoyono yang benar-benar fresh, energik ya. Di lain pihak kalau kita melihat secara pengalaman dari AHY kan belum pernah menjadi kepala daerah gitu ya, yang seharusnya itu menjadikan pertimbangan dan juga bekal ya untuk untuk dalam kontestasi cawapres ya. Di lain pihak kalau kita melihat track record Ahmad Heriawan itu memang sudah senior ya, sudah sudah pernah menjadi gubernur ya, 2 periode, otomatis sudah tahu seluk-beluk dalam administrasi pemerintah, dan itu juga akan menjadi bekal ya. Tapi ini kembali berpulang kepada partai politik gitu ya, deal-deal yang mereka lakukan ya, untung ruginya ya. Apakah nanti ketika memilih Anies AHY itu ya akan benar-benar menambah jumlah kursi perolehan yang akan mendongkrak kursi di DPR ya, ataupun itu tidak menambah secara signifikan ya. Di lain pihak, apakah ketika nanti menjadikan Anies Aher itu benar-benar akan sama mendapatkan perolehan suara yang lebih besar ya, dan juga tentu saja memenangkan konsultasi pilpres. Nah ini masih debatable ya, masih salah satu partai itu masih mencari posisi aman ya, tidak buru-buru ya, karena bisa jadi ya kepentingan keputusan-keputusan yang diputuskan sekarang itu kalau begitu terlalu cepat ya, malah akan menjadi blunder ya, malah akan dinyatakan sembrono gitu ya. Padahal apa yang mereka sampaikan atau yang mereka lakukan dengan pertemuan kecil ini dalam hal tentu saja tidak jauh dari kata sembrono. Mereka benar-benar ingin mendapatkan untung rugi. Nah itulah politik ya, politik yang tentu saja yang jadi pertanyaan ketika mereka benar-benar jadi, apakah benar-benar melakukan pengurusan rakyat secara adil gitu, riayah sunil ummah, ataupun urusan umat secara komprehensif gitu ya. Kita khawatirkan ketika menjadi terpilih ya, kepentingan rakyat itu atau janji-janji yang mereka sampaikan itu mereka ingkari. Nah ini kan ciri khas ya politik demokrasi yang hanya
janji manis itu hanya pada saat kampanye ketika mereka menjabat gitu ya. Ya seperti saat ini ya, janji tidak mengambil utang ya, janji tidak impor ya, kemudian dan lain sebagainya. Pada saat sekarang ketika janji itu diingkari ya, bisakah kita menarik ataupun menagih janji ataupun meminta pertanggungjawaban gitu kan, susah gitu ya, sulit ya. Sedangkan untuk melakukan pelengseran melalui mekanisme di DPR dan sidang istimewah MPR itu, wah itu jalan panjang gitu ya. Makanya kita harus kembali lagi bahwasanya DPR ataupun demokrasi sekarang itu ya, kita harus juga ya mendorong ya agar orang-orang oligarki di belakang itu tidak boleh bermain ya. Kalau mereka bermain itu akan sama saja mengulang kesalahan yang sama ya. Ketika mereka menjabat ya sebagai presiden atau cawapres ya, otomatis tidak mungkin mereka akan meninggalkan orang yang membiayai mereka atau oligarki di belakang mereka. Ya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu saja kelanjutan dari capres cawapres yang begitu alot ya antara tiga partai yang pastikan akan berkoalisi atau tidak itu juga tidak pasti ya. Kita tunggu saja perkembangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.